Oke, shalom. Jadi sudah siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema kita pada bulan Oktober ini, yaitu kasih karunia dan pengharapan. Amin. Apa yang kita miliki, yang kita ada pengharapan dalam Kristus Yesus. Jadi pada hari ini kita akan masuk ke topik yang kedua. Minggu lepas kita kupas banyak tentang istilah ataupun kebenaran tentang pengharapan yang kita miliki dalam Kristus. Amin. Nah, pada hari ini mungkin tidak jauh beza, tapi kita mau fokus kepada satu maksud berkat pengharapan yang kita miliki dalam Kristus, yaitu salah satu ini, sebahagian ini yaitu hidup kekal. Amin. Malah walaupun kita belajar sebagai sebagian, saya bilang harusnya ini keseluruhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Jadi yaitu hidup kekal adalah anugerah dalam tema pengharapan kita dalam Kristus. Jadi dasar firman Tuhan kita terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Dia bilang upah dosa, apa itu upah ataupun ganjaran, gaji. Jadi maksudnya ada balasan daripada dosa, yaitu dia punya ganjaran adalah maut. Tetapi dia bilang karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi apa yang kita boleh lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, perbandingannya sangat seperti Tuhan mau menyatakan pada kita yang side sebelah negatif oleh karena dosa dan sebelah positif oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi upah dosa atau balasan dosa adalah maut. Memang itu dia punya gaji dia. Tetapi memang karunia Allah bukan upah, bukan orang bilang yang sesuatu yang kita perlu dapat usahakan, tapi karunia pemberian Allah yang percuma bagi kita ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maksudnya kontra dosa ialah maut. Kasih karunia Tuhan adalah hidup, dan bukan hanya hidup tapi hidup kekal. Amin. Dalam Roma 6:23. Yang pertama, mari kita lihat apa yang kita miliki sebagai pengharapan bagi kita sebagai orang-orang percaya, bukan berdasarkan usaha kita. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ramai mencari jaminan hidup, kan? Banyak orang mau mencari assurance, mau mendapat kepastian dan sebagainya. Dalam hubungan keluarga juga mau ada assurance, sepasang suami istri. Mau bekerja pun mau ada kepastian juga. Ini betul-betul pekerjaan ataupun skema, kan? Kita tahu kan ada orang-orang yang kena scam. Kerja bagus, gaji bagus, dia bilang di Myanmar, tapi akhirnya mereka kena tipu. Diperlakukan sedemikian rupa sehingga mereka punya organ-organ kena habis, kena ambil. Dan banyak yang ada beberapa orang yang kita tahu berapa kematian berlaku lah. Jadi mau kepastian, betul tidak? Jadi orang mau mencari ini, termasuklah keselamatan, keamanan, masa depan yang bersifat kekal, kan? Namun pengharapan sejati bukanlah hasil dari usaha kita manusia. Boleh bersama dengan saya. Pengharapan yang betul-betul kita miliki, yang boleh kita andalkan dalam dunia ini, dalam saat ini, hanya ada dalam Kristus Yesus, yaitu lahir daripada kasih karunia Tuhan. Amen. Kasih karunia adalah dasar kepada pengharapan yang teguh, yang kita sudah bahas pada minggu lepas. Karena apa yang Tuhan beri melalui kasih karunia-Nya tidak dapat digagalkan oleh kelemahan manusia. Boleh saya ulang balik ayat ini? Karena apa yang Tuhan berikan melalui kasih karunia, amin, kepada kita yang menerimanya, tidak dapat digagalkan dengan usaha kita, ataupun tidak dapat digagalkan dengan kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Karena kita mendapat atau menerimanya bukan karena usaha kita, tapi hanya melalui iman. Demikian pula kita tidak boleh kehilangan karunia Tuhan itu berdasarkan ketidakmampuan kita atau usaha kita atau kelemahan kita. Amin. Haleluya. Ini yang susah untuk orang mau paham ini. Tapi karena Paulus memberitakan Injil berdasarkan kebenaran ini, dia mendapat tentangan yang luar biasa pada waktu zaman dia. Karena sukar bagi orang-orang, khususnya orang-orang Yahudi, untuk menerima bahwa dia boleh menerima ataupun dia boleh diberikan kebenaran tanpa melakukan sesuatu. Karena dasar hukum Taurat adalah kamu benar jika kamu melakukannya. Jadi bila Paulus memberikan atau memberitakan tentang satu kebenaran,
berbeza dengan kebenaran yang diperoleh melalui hukum Taurat, dia mendapat tantangan. Saya percaya sampai saat ini pun, apabila ada orang-orang yang melayani mimbar yang menyatakan ini, masih ada orang yang tidak dapat menerima secara sepenuhnya, karena masih mereka merasakan kalau bukan sebagian ataupun separuh ataupun mungkin 25% atau ada juga bahagian manusia. Tapi sangat jelas bahwa kasih karunia adalah kasih karunia. Dia bukan kasih karunia jikalau dia ada campur dengan perbuatan atau usaha manusia. Amin. Kasih karunia adalah dasar kepada pengharapan yang teguh, karena apa yang Tuhan beri melalui kasih karunia-Nya tidak dapat digagalkan oleh kelemahan manusia. Hidup kekal menjadi bukti tertinggi. Jadi apa yang karunia ataupun anugerah yang Tuhan beri pada kita yang paling fundamental, paling mendasar dan paling besar nilainya adalah hidup kekal. Amin. Yaitu pengharapan yang kita peroleh bukan dengan perbuatan kita. Hidup kekal kita berperoleh oleh karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Amin. Kita lihat nomor 2, yaitu hidup kekal adalah anugerah bukan ganjaran. Dalam Roma 23, 6-23 yang kita baca tadi menjelaskan kontras yang jelas, yaitu upah dosa ialah maut. Apakah perkataan upah? Maksudnya sesuatu yang kita buat yang kita dapat ganjaran dia. Jadi oleh karena kita berdosa, dosa adalah kegagalan daripada perbuatan kita atau perbuatan kita yang menggagalkan kita daripada melakukan yang sepatutnya. Dia punya ganjaran atau upah dia adalah maut. Sesuatu yang layak diterima oleh manusia. Memang logik, adil. Tapi karunia Allah adalah hidup kekal, sesuatu yang diberi dan bukan kita peroleh. Amin. Itu dasar firman Tuhan yang kita bawa pada pagi hari ini. Maka hidup kekal adalah pemberian kasih karunia, bukan ganjaran atas kesalehan ataupun kita punya kealiman kita. Ini bermaksud kita tidak perlu mendaki menuju surga melalui perbuatan baik. Sebaliknya surga turun kepada kita melalui Yesus Kristus. Surga yang datang mencari kita. Nota, boleh jelaskan dengan simpel sedikit kan? Ilustrasinya sangat jelas, yaitu tentang gembala. Bukan domba yang datang kembali kepada gembala atau pulang ke kandang, tetapi gembala yang keluar dari kandang dan mencari domba yang hilang. Dan kalau kita lihat dalam ilustrasi dan Lukas itu, dia beritahu dalam semak duri, maksudnya dalam keadaan kesusahan di luar sana, tempat yang sangat-sangat susah. Amin. Oke, kita tidak perlu mendaki, berusaha untuk mencapai ke surga, tapi surga yang datang kepada kita. Ini yang luar biasa. Sebaliknya surga turun kepada kita melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 3:16, barang siapa kepercayaan padanya tidak akan binasa. Kalau kita lihat ayat 3:16 ini sebenarnya dia katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan atau menurunkan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya. Maksudnya anugerah ini kita terima bukan dengan perbuatan kita tapi dengan percaya. Dan satu yang luar biasa ialah percaya boleh dimiliki oleh sesiapapun walaupun dia gagal. Percaya boleh diperoleh, boleh dimiliki, boleh diekspresi, boleh dinyatakan walaupun orang itu tidak sempurna. Amin. Dia tinggal satu yang dia ada, percaya. Boleh bersama dengan saya, ilustrasi yang paling baik saya boleh berikan adalah seorang yang pendosa digantung di kiri kanan Yesus. Kiri kanan Yesus. Mereka tidak boleh buat apa-apa. Mereka sudah tergantung, memang pasti mati punya. Kan? Bersama dengan Yesus ketika mereka disalibkan di kiri kanan. Dan salah seorang mereka hanya satu yang masih dia mempunyai, yaitu dia berharap percaya pada Yesus. Dia katakan, ingatlah aku Yesus, ingatlah aku Yesus ketika engkau datang sebagai raja pada akhir zaman. Tapi Yesus bagi dia pengharapan. Bukan pengharapan kalau dia bilang, oke, boleh. Dia bilang, cobamu sudah kan. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi Tuhan Yesus bilang, hari ini juga. Wah, itu luar biasa. Engkau akan bersama dengan saya di Firdaus. Jadi orang yang salah ini yang digantung ini tidak boleh berusaha apa-apa, tidak boleh berbuat apa-apa untuk menebus kesalahan dia dan sebagainya. Hanya satu yang dia masih miliki, yaitu pengharapan, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kebenaran rohani kita, yaitu hidup kekal bukan tentang usaha manusia untuk mencapai Tuhan, tapi tentang Tuhan yang datang kepada manusia melalui kasih karunia-Nya.
Mungkin jemaat Tuhan mungkin sudah sampai saat ini, sampai peringkatnya dan bertanya-tanya, itu ada Pak ulang-ulang pasal ini kehidupan kekal. Ini kami tahu sudah di basic basic lah. Memang kalau percaya pada Yesus akan dapat hidup kekal. Amin. Tapi saya mau beritahu, kita mau sampaikan sesuatu yang luar biasa. Karena bila kita tahu kebenaran ini, hidup kita tidak akan biasa-biasa. Kita akan melihat dengan benar kehidupan kekal yang kita miliki sebagai anugerah, bukan hanya sesuatu yang akan kita terima. Boleh bersama dengan saya? Tapi yang sedang kita nikmati sekarang. Menurut saya, boleh ulang balik, bukan sesuatu yang akan kita terima, mati baru kita hidup kekal di surga, tetapi sesuatu yang kita sedang nikmati sekarang. Amin. Contohnya maut. Upah dosa adalah maut, bukan waktu dia masuk neraka saja. Orang-orang yang hidup dalam dosa, sebenarnya dia orang punya kehidupan konstan ataupun konsisten ataupun sentiasa di dalam atau di bawah hukuman. Mereka sebenarnya pada dasarnya di dalam mata Tuhan adalah mati. Mereka adalah seperti orang-orang yang berjalan-jalan tapi sudah mati. Amin. Boleh bersama dengan saya? Jadi hidup kekal bukan tentang usaha manusia untuk mencapai Tuhan, tapi tentang Tuhan yang datang kepada manusia melalui kasih karunia-Nya. Mari kita lihat yang ketiga ini. Pengharapan kita ditegakkan oleh kasih karunia. Kasih karunia memberikan jaminan pengharapan kekal. Jadi perkataan hidup kekal dan pengharapan kekal ini sebenarnya bersama-sama. Pengharapan itu kita ada sekarang. Ini bukan hanya pada waktu kita bersama dengan Yesus di surga, tapi juga sekarang. Demikian juga kuasa, saya boleh bisa beritahu nih, kuasa kehidupan kekal ini. Amin. Ia bukan pengharapan yang goyah atau bergantung pada prestasi kita. Ia adalah pengharapan yang berasaskan kebenaran Kristus yang kekal. Dalam Roma 5 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan begini, kita yang telah dibenarkan oleh iman, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita didamai sejahterakan dengan Allah? Melalui Yesus Kristus. Amin. Apabila kita hidup oleh iman, percaya. Kan saya sudah tegaskan tadi bahwa iman boleh dimiliki oleh siapa saja ketika dia mulai percaya. Apapun situasi dia, walaupun pada saat itu dia dalam keadaan berduka, lemah, gagal dan sebagainya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, tidak ada masalah kita dengan Tuhan, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, firman Tuhan mengatakan kita beroleh jalan masuk. Maksudnya melalui Yesus kita ada jalan masuk. Kan Yesus masih ingat lagi Tuhan Yesus bilang, akulah gembala dalam Yohanes 10. Tapi dia juga bercakap, akulah pintu. Dia bilang, akulah pintu. Di mana kita boleh masuk, kita boleh keluar masuk melalui Dia. Amin. Tuhan Yesus adalah pintu pada kita. Jalan masuk kepada apa? Kasih karunia. Maksudnya segala kemurahan dan juga yang Tuhan sediakan bagi kita, walaupun kita tidak layak terima. Jadi Yesus adalah kita punya jalan masuk. Amin. Dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Jadi hidup kekal bukan hanya datang tentang masa depan. Boleh bersama dengan saya. Jadi saya memberitahu nih, hidup kekal ini bukan hanya tentang masa depan kita. Dulu kalau saya punya pikiran hidup kekal ini adalah hidup selepas mati, roh kita lagi yang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada kematian sudah. Jadi itu istilah yang ataupun pengertian yang memang betul juga. Tapi hari ini Tuhan mau menyatakan kepada kita, boleh bersama dengan saya, bahwa hidup kekal itu bukan hanya pada waktu selepas ini. Beyond the grave, dia bilang kalau selepas kuburan, tidak. Tapi kita memiliki kuasa ataupun kepemilikan hidup yang kita ada sekarang ini, hidup yang kekal. Amin. Tentang pengharapan yang kita hidup atau yang kita miliki pada hari ini. Jadi saya mau beritahu kita pada hari ini, beritahu orang sebelah bahwa hidup yang kau hidupi sekarang ini bukan hidup biasa-biasa, tapi hidup kekal. Kan? Kita memiliki hidup kekal di dalam Tuhan. Karena kasih karunia menjamin masa depan kita dalam Kristus Yesus. Maksudnya tidak ada orang bilang nanti baru, tapi sekarang ini pengharapan yang kita miliki dalam Kristus Yesus tentang hidup ini adalah hidup yang bersifat kekal, tidak akan binasa. Kita peroleh ini bukan akan, tapi sudah kita peroleh dalam Yesus. Nah, nomor 4, hidup kekal bermakna hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya beritahu kita. Jadi pada hari ini, jika ada message yang saya mau sampaikan tentang pengharapan yang kita miliki tentang hidup kekal, adalah message ini, yaitu hidup kekal ini adalah pengertian dia adalah hidup
dengan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Kita persekutuan dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Jadi nilai kehidupan Yesus dalam diri kita itu adalah hidup yang apa orang bilang never ending kan? Suka kan itu cerita never ending story itu. Oh, siap ceritanya. Kita memiliki kualitas kehidupan seperti itu. Amin. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, firman Tuhan mengatakan begini, inilah hidup kekal itu. Beli bersama dengan saya. Inilah hidup kekal itu. Malah hidup kekal itu, kalau kita lihat sini, dia bukan satu konsep, tapi dia pribadi. Amin. Yaitu Yesus sendiri. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, dia bilang. Bila kita kenal Yesus, kita kenal Bapa mulia Yesus, yang katakan sini satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi bila kita kenal Yesus, mengapa bila kita datang ke gereja mendengar firman Tuhan, sebenarnya kita mengenal lebih lagi tentang Yesus. Kita mengenal lagi tentang Bapa. Bukan Bapa yang dalam pikiran kita ataupun dalam suara ataupun dalam tuduhan iblis mengatakan dia masih marah-marah dengan kita. Masih ingat lagi? Iblis itu seumpama, sudah kita belajar nih 2 minggu lepas, Yesus, iblis ini seumpama singa yang mengaum-ngaum, dia bilang, berkeliling dan mengambil kesempatan siapa yang boleh ditangkap atau diterkamnya, dia bilang. Iblis bukan singa. Kan kita tahu Alkitab mengajar di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, teologi tentang singa ini ialah dia merujuk kepada raja dan merujuk kepada Tuhan. Merujuk kepada Bapa di sorga, merujuk kepada Yesus. Yesus dipanggil sebagai singa Yahuda. Dan kalau kita lihat di Perjanjian Lama, firman Tuhan mengatakan auman singa adalah amarah raja. Auman singa adalah amarah raja. Jadi iblis guna ini, konsep ini, untuk menanamkan di pikiran kita bahwa Tuhan masih marah dengan kita. Dan dia punya dasar itu sangat-sangat logik, karena kelemahan kita, kesalahan kita, dosa yang kita buat, pelanggaran-pelanggaran yang kita buat, kegagalan-kegagalan yang kita buat. Jadi iblis mau beri impression pada kita bahwa Tuhan masih marah dengan kita. Orang percaya. Sebab apa dia mau menjadi seperti singa? Iblis seperti singa, bukan iblis adalah singa. Dia mau menjadi seperti raja yang marah. Jadi kita punya pikiran, oh Tuhan marah dengan saya ini. Sebenarnya suara yang sedemikian konsep ataupun pengertian ini ditanam oleh iblis. Dia pusing-pusing di pikiran kita, menanamkan pikiran bahwa Tuhan marah dengan kita. Saya sudah berdosa, habislah ini, Tuhan tidak lagi memberkati saya. Saya punya kegagalan semua ini, maksudnya saya ini tidak layak sudah. Itulah iblis mau. Jadi bila ada orang yang bilang, inilah saya ini, memang Tuhan marah dengan saya, itulah yang iblis sudah terkam. Kita jatuh daripada kasih karunia Tuhan kepada hukum Taurat, yaitu berdasarkan performance kita. Kita gagal, maka kita dihukum. Jadi kamu tanya dengan saya, aku bilang, kenapa? Kalau begitu Tuhan tidak marah dengan kita. Kenapa tidak marah dengan kita? Kan kita berdosa. Saya beritahu kita, Tuhan marah dengan kita. Dengan tepat lagi Tuhan marah dan benci dengan dosa yang kita buat. Tapi Tuhan juga adil. Dia sudah marah, dia sudah hukum semua dosa yang Anda dan saya lakukan, bukan pada Anda tapi pada Yesus. Amarah Bapa di surga itu sudah ditumpahkan sepenuhnya pada pribadi Yesus. Penghukuman itu sudah dijalankan secara adil di salib, kayu salib. Apabila Tuhan menghukum semua dosa-dosa kita melalui pribadinya, kita terima dan kita percaya pada Yesus. Jadi sekarang ini, apapun dosa yang kamu buat, saya bukan katakan silakan berbuat dosa, tidak. Dosa itu tetap memberi kesan impact yang luar biasa, yaitu kematian Yesus. Dan kesannya kepada kita secara psikologi, secara emosi, secara fisikal dan sebagainya, ada kesan. Tapi Tuhan tidak mau kita menuduh diri kita lagi sebagai orang yang dihukum. Bila kita terima Yesus, kita percaya bahwa segala dosa kita, malah segala dosa kita, sepanjang hidup kita telah ditimpahkan pada Yesus. Jadi tidak ada lagi kemarahan yang tinggal untuk Anda dan saya. Tidak ada. Kan? Kamu pernah
berpikir sedemikian rupa ketika si bapak menerima si anak yang hilang itu dengan tangan terbuka, walaupun anak ini berdosa jahat dengan bapak dia. Sudahlah dia ambil tuh harta bapak dia sebelum bapak dia mati. Maksudnya dia minta warisan itu sebelum bapak dia meninggal. Maka warisan itu hanya diterima oleh dia bila bapak dia meninggal. Dia tidak dapat tunggu. Dia bilang macam seakan-akan dia bilang lambat betul kau mati. Bagi saya itu harta Allah. Tidak dapat tunggu kau mati. Setelah dia guna itu harta, kemudian dia indulge lah, saya ingat lagi bahasa Inggris kan, bergelumang dengan dosa dan sebagainya. Tapi bila dia lapar, dia balik kepada bapak dia. Bapak dia terima pula. Lalu siapa bapak ataupun kebanyakan bapak yang berpikir tradisional, soalnya kita marahan. Pulang mau cari minta makan saja dia bilang. Dulu sudah lari, nah mana pulang pula. Kalau kita anak sekarang pagi begitu walaupun dia terima juga, tapi ada seperti itu. Tapi bapak ini tidak. Dia peluk, dia cium, dia pergi jumpa anak dia bagi jubah, dia bagi sepatu. Lepas itu dia meraihkan anak dia lagi dengan menyembelih lembu yang paling gemuk sekali. Ini ketidakadilan, ini bukan hanya kita yang nampak. Pada waktu dalam Alkitab ditulis pun sudah ada orang yang nampak. Abang dia yang suruh. Nampak tidak adil. Bilang, bapak, itu anak yang kurang ajar itu kau buat pati. Kau sambut dia luar biasa. Sedangkan saya yang selama ini bagus sama kau, tinggal sama kau, bekerja untuk kau, tidak kau buat pati sama saya. Kamu nampak tidak adil ini? Jadi manusia berpikir bahwa apabila kita tidak layak ataupun Tuhan tidak marah dengan kita, bilang tidak adil. Supaya Tuhan harus marah dengan kita. Kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan sudah marah dengan kita. Dalam konteks ini anak ini ada sesuatu yang terkorban ketika anak ini pulang. Ada yang menjadi pengganti dia yang mati. Soalnya dia mati, anaknya mati. Kamu tahu siapa yang mati? Yaitu lembu jantan. Dan soalnya lembu dan juga domba adalah menggambarkan tentang korban, menggantikan tempat kita. Kita sebutnya mati, tapi korban itu yang mati dalam agama Yahudi. Dalam konteks yang sebagai orang Kristen, Yesus yang mati. Bukan Tuhan tidak adil, bukan Bapak itu tidak adil. Dia adil, tapi dia tidak timpakan hukuman itu kepada anak dia, tapi kepada pengganti dia. Pengganti Anda dan saya adalah Yesus. Jadi segala penghukuman, segala keadilan telah dijalankan dengan sempurna pada Yesus. Saya mengapa jika udah iblis pusing-pusing lagi mau menuduh kita, mau memberitahu kita Tuhan marah, sangkal itu dalam nama Yesus. Tuhan tidak marah dengan kita lagi. Amin. Oh, haleluya, panjang lebar saya jelaskan ini. Haleluya. Karena saya perlu jelaskan nih bagaimana hidup kekal yang kita perlu ini, hidup kekal yang dibayar dengan harga yang mahal oleh Yesus. Dan juga hidup kekal ini bukan sesuatu yang kita terima selepas kematian kita, tapi juga sekarang ini. Karena apakah kebenaran itu? Apakah hidup kekal tersebut? Apabila kita mengenal, kita tahu siapa Bapak kita, bagaimana pikiran Bapak terhadap kita. Kita datang gereja supaya kita tahu bagaimana Tuhan berpikir tentang kita. Tuhan tidak marah dengan kita lagi. Belum sama dengan saya. Tuhan tidak marah dengan kita, dosa-dosa kita. Percaya bahwa Yesus telah menanggung semua dosa tersebut. Jadi Tuhan tidak akan hukum kamu lagi, karena Tuhan telah hukum. Bapa di surga telah menghukum segala dosa kita pada diri Yesus. Tidak ada yang tertinggal untuk Anda dan saya. Makin kita mengenal Tuhan Bapa dan mengenal Yesus Kristus dan karya yang sempurna di salib, kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Kita tahu hidup kita ini bukan biasa-biasa. Hidup yang telah ditebus oleh Yesus. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 menjelaskan bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah dan Yesus Kristus. Ini bukan hanya tentang destinasi selepas mati. Belum sama dengan saya. Jadi ini message yang paling fundamental pada hari ini. Amin, paling mendasar. Kita belajar tentang hidup kekal. Yaitu hidup yang kita miliki bukan hanya selepas mati, tapi sekarang ini. Tetapi tentang hubungan kasih karunia yang bermula sekarang. Yang sebenarnya sudah mudah sejak kamu kenal Yesus. Tapi mulai hari ini, appreciate ini, hargai ini. Dalam kasih karunia kita hidup dalam hadirat yang penuh kasih, bukan ketakutan. Jadi hidup yang kita hidup sekarang ini
Jadi bersama dengan saya, hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup yang penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kemurahan Tuhan, tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Saya memberitahu kita ya, hidup kita penuh dengan mukjizat, hidup kita penuh dengan luar biasa. Tapi saat demi saat dalam kehidupan kita memerlukan satu hal ini, yaitu percaya bahwa ini benar-benar terjadi dalam hidup anak saya. Kalau kita tidak nampak, kalau kita tengok situasi, kita tengok keadaan dan sebagainya, macam mana hidup yang ada quality dalam kehidupan sebagai orang percaya ini, macam biasa aja ini. Saudaraku, Tuhan mau kita melihat dengan iman bahwa perjanji Tuhan tidak pernah gagal. Dan kita selalu istiharkan ini, malah pada waktu tidak sepatutnya, ataupun tidak logik, ataupun tidak rasional, ataupun tidak ngam. Nah, kita mau kita istiharkan begini, hidup saya ini hidup yang luar biasa, quality hidup kekal. Amin. Hidup yang luar biasa. Kita dipanggil bukan untuk membayar hutang dosa, saya suka ini, tetapi menikmati hubungan kasih yang telah ditebus. Jadi hubungan kita dengan Tuhan setiap hari bukan bilang apalagi saya harus buat membayar balas budi Tuhan, tidak. Kita menikmati kehidupan kita yang sudah ditebus, tidak ada hutang lagi. Seakan-akan tidak ada lagi yang harus kita bayar. Dan sebenarnya begitulah. Tidak ada yang perlu kamu lakukan, kamu perlu sehingga satu peringkat macam tidak perlu berpuasa, saudara. Tapi saya percaya kita berpuasa bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu. Kita berpuasa karena kita sudah dapat sesuatu dari Tuhan. Luar biasa kan? Kita berdoa bukan karena kita orang bilang penuh dengan kekurangan, tapi bukan. Iman kita penuh dengan keperluan kita, semua bisa dicukup oleh Tuhan. Kita berdoa untuk menyatakan kebergantungan kita pada Tuhan. Malah doa kita, saya ingat kalau ada doa yang kita berdoa, 90% atau 99% adalah pengucapan syukur, berterima kasih. Amin. Karena kita tahu kebenaran bahwa apa yang kita minta itu telah terjadi. Amin. Dan hal itu akan diberikan kepada kita. Hidup kekal bermakna kita hidup dalam pengharapan yang terus-menerus diperbaharui setiap hari. Saya suka ini. Setiap hari kita punya pengharapan diperbaharui. Kita hidup sejak, haleluya, hidup kekal yang luar biasa Tuhan sudah beri pada saya. Napas hidup ini hidup yang berkualiti, hidup kekal yang Tuhan telah beri pada saya. Amin. Mengapa kita sentiasa menghargai setiap napas hidup yang Tuhan beri pada anak-anak saya. Nah, mari kita lihat intipati message yang kita dengar pada hari ini. Yang pertama, hidup kekal adalah anugerah kasih karunia, bukan ganjaran usaha manusia. Itu sangat jelas. Pengharapan sejati. Yang kedua, pengharapan sejati lahir dari kasih karunia yang tidak pernah gagal. Amin. Tidak pernah gagal. Hidup kekal, nomor 3, memberi jaminan masa depan dan ketenangan sekarang. Itu suka betul itu. Ketenangan ini peace lah, damai sejahtera sekarang ini. Kasihan kan kalau ada orang Kristen yang bilang bila lah ini, dia bilang bila lah ini. Mari kita melangkah dengan iman, amin, percaya bahwa kita memiliki quality hidup yang luar biasa ini, yaitu quality hidup kekal. Malah saya percaya ini bahwa hidup yang kita miliki ini akan ada kesinambungan berterusan sampai pada Maranatha. Tuhan datang malah sampai beyond selepas itu. Amin. Yang keempat, kasih karunia menjadikan kita penerima, bukan penghasil keselamatan. Dan yang kelima, pengharapan dalam kasih karunia membawa kita kepada kehidupan yang penuh syukur dan sukacita. Dan saya mau tambahin, hidup kekal bukan hidup kekal tanpa pengenalan akan Kristus. Amin. Apabila kita mengenal Kristus, mengenal Bapa dalam pribadi Kristus Yesus, kita tahu kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Jadi apa yang harus saya buat penatua? Bagaimana tindakan ataupun aplikasi yang paling sesuai untuk saya lakukan? Mari kita lihat ini. Yang pertama, boleh? Sekali siapa yang belum pernah menerima ataupun selama ini tahu bahwa kita memiliki hidup dalam kasih karunia, tapi macam segan-segan mau terima dari Tuhan. Pada hari ini mari kita buka hati kita, bilang Tuhan, saya mau terima semua.
Termasuk kebenaran pada hari ini bahwa kehidupan kekal itu saya miliki sekarang ini. Amin. Luar biasa. Kualitas hidup kekal itu sudah kita miliki. Yang pertama, terimalah kasih karunia itu sepenuhnya, bukan sebahagian. Tuhan, saya mau terima kasih karunia dalam pekerjaan saya ini. Saya mau terima kasih karunia dalam urusan saya ini. Tuhan, saya mau terima kasih karunia dalam hidup saya, dalam hal kesehatan ini. Tuhan bilang, saya mau bagi semua. Amin. Yaitu kualitas kehidupan yang dimiliki oleh Bapa dalam Kristus Yesus dalam kita. Karena saya katakan itu ini karena Bapa memiliki tubuh dalam pribadi Kristus, tubuh yang dimiliki oleh Yesus. Kualitas kehidupan yang dimiliki oleh Yesus dalam tubuh manusia. Amin. Itu menyeluruh dalam segala kehidupan kita. Yang kedua, hiduplah dengan kesadaran bahwa pengharapanmu tidak bergantung pada kelakuanmu. Boleh bersama dengan saya? Hiduplah dengan kesadaran bahwa pengharapanmu tidak bergantung pada kelakuanmu, tapi kesetiaan Tuhan. Karena kebanyakan kita ini begini, Pak. Nah, macam mana lah kau punya hasil ini, kalau beginilah keadaan kau, dia bilang. Itu logik manusia seperti itu, memang betul pun. Amin. Dalam segala kelemahan. Oke, saya mau tambah ini ekstra. Dulu bersama dengan saya. Kalau kita tahu kasih karunia Tuhan, Tuhan menyediakan baik kita. Malah kasih karunia begini. Tuhan bagi kita kemurahan. Kita terima kemurahan tersebut dan kita kerjakan itu kemurahan dan kita berhasil dengan luar biasa. Bila kita berhasil dengan luar biasa, Tuhan bagi ganjaran lain kepada kita. Di mana saya dapat ini? Mana kita dapat ini? Melalui itu talenta. Masih ingat lagi? 1, 2 dan 5 talenta kan? Yang orang itu yang 5 talenta itu dia kasih double itu dia itu orang kaya bagi dia talenta, bagi dia modal. Itu orang tidak ada apa-apa, tapi dia bagi modal. Apabila dia kerjakan itu modal, dia kasih double. Jadi dia bilang itu majikan dia, oh luar biasa, kau sudah setia dalam perkara kecil, sekarang saya itu masuklah dia bilang ke dalam menikmati bersama kebahagiaan atau kekayaan yang dimiliki oleh Tuhan. Dia sudah diberi modal, bukan modal dia, maksudnya diberi kemurahan. Dia kerjakan itu modal itu, talenta itu, dan jadi double. Bila dia sudah berjaya, kasih double itu dia punya keuntungan, dia punya majikan kasih lagi dia ganjaran. Jadi ini kita punya ini minda Tuhan kita. Dia sudah bagi kita kemurahan, kasih karunia, kita guna kasih karunia tersebut berlipat kali ganda kita hasilkan. Maksudnya ada sesuatu yang kita kerjakan melalui kemurahan yang Tuhan bagi pada kita, yang bukan kita punya tapi Tuhan bagi, dan Tuhan bagi kita ganjaran lagi. Oleh itu, jemaat Tuhan dengar baik-baik ini. Oleh itu, ini saya ingat ini bonus ini. Di dalam kasih karunia tidak ada istilah bermalas-malasan. Oh, ada kasih karunia, oh relax saja, diam-diam ini tidak tunggu saja, bukan. Tapi bila ada kasih karunia Tuhan bagi pada kita, contohnya Tuhan bagi kita buka jalan untuk buka bisnis. Kita betul buat bisnis. Dalam contoh yang Tuhan bagi itu bisnis. Begitu kan talenta itu memang kasih bisnis kan. Dia betul guna itu peluang itu kasih double itu keuntungan, itu modal. Bukan modal dia dapat kemurahan, dia dapat kasih karunia. Dan selepas dia kerjakan itu, akhirnya dia dibagi ganjaran yang luar biasa. Jadi saudaraku, tidak ada istilah mengatakan bahwa bila kita belajar atau kita tahu tentang kebenaran kasih karunia kita menjadi malas. Tidak. Kita akan lebih rajin untuk kata. Contohlah, kan? Kita lebih rajin lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita menjadi contoh yang luar biasa dimanapun kita berada. Betul kan? Bukan jadi malas-malas. Saya suka ini. Nah, yang ketiga, kongsikan pengharapan ini kepada mereka yang masih mencari kepastian hidup. Jadi sebenarnya mengapa kita ada hati untuk mau memberitakan Injil? Karena ini pengharapan yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Amin. Bahwa hidup kekal ialah anugerah bukan ganjaran. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, rayakan kasih karunia. Maksudnya kita memuji Tuhan. Kita orang bilang menghargai. Amin.
Rayakan kasih karunia itu setiap hari. Haleluya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan saya kualitas hidup yang luar biasa pada hari ini. Kemurahan-Mu Engkau beri pada saya. Hidup yang saya miliki sekarang, napas hidup yang saya miliki sekarang adalah hidup kualitas, hidup kekal yang Engkau beri pada saya karena apa yang telah Engkau nyatakan dalam Kristus Yesus. Amin. Karena itulah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin. Yaitu kualitas kehidupan kita ini, bukan yang pagi-pagi begini tinggal apa sebuah hari, tidak, tapi kita bangun pagi sejak haleluya, ini hidup yang Tuhan beri pada saya, luar biasa. Nah, ini ada satu doa, saya percaya boleh jadi satu renungan juga pada dan saya, bagaimana kita appreciate dan melihat kasih karunia ini yang Tuhan beri pada kita dengan benar. Amin. Bapa yang penuh kasih karunia, terima kasih karena pengharapan kami tidak sia-sia. Engkau telah memberi kami hidup kekal bukan karena kami layak, tapi karena kasih dan kebaikan-Mu yang besar. Ajarlah kami hidup dengan penuh keyakinan. Amin. Setiap hari kita diyakinkan dalam kasih karunia-Mu dan membawa pengharapan ini kepada dunia yang haus akan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya saudaraku. Mari kita tunduk kepala semua, kita berdoa.